Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita kumpul di tempat ini, kita juga mendapatkan karunia kumpul di surga Allah nanti. Walaupun nanti saya akan meyakinkan jamaah FS3G banyak diceritakan di dalam Al-Quran, supaya kita menjadi orang yang yakin. Karena saya ingin mengucapkan selamat milad buat FS3G yang ke-31. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan keberlimpahan berkah, istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Nanti kita akan ngaji, namun izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Kiai Muhyiddin. Keliling doa semoga terus beliau dalam penjagaan Allah. Al-Mukarram Al-Muhtaram Tuan Imam kita Kiai Haji Ahmad Fasil MA dan keluarga, ada Abu Yahya Rahmat bin Hafid Abah, nyamar Abah. Waktu itu kita ada Abah. Tadi benar saya dalam hati, mana apa itu ya, di fotonya ada. Dan seluruh keluarga besar FS3G, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, saya mengikuti kajian ini dari sejak buka kitabnya, karena di live di YouTube, dan saya tidak ingin melewatkan momen dari apa yang tadi dikupas dalam kajian, terlebih bagaimana Tuan Imam kita secara sengaja ingin meyakinkan dengan apa yang Allah puji kepada mereka yang hadir, yang bergabung di FS3G, yang bertepatan dengan milad ke-31. Di dalam Al-Quran cuma ada dua kata, dua kali diulang, dan dua-duanya dibaca oleh Tuan Imam kita pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Seakan beliau ingin meyakinkan kepada semua jamaah FS3G, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Pada surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dalam surat Al-Ahqaf. Begitu kira-kira Tuan Imam. Karena saya menelaah kecerdasan yang di atas rata-rata dari Tuan Imam ketika ingin meyakinkan bahwa engkau yang hadir bergabung di FS3G istiqomah, masuk ke dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu Tuan Imam. Koreksi saya kalau ada, karena saya sudah terkesima dengan suara beliau yang tadi. Sayangnya tidak terpuaskan pada rakaat kedua, beliau hanya baca 2 ayat. Karena memang kalau buat orang sudah dalam kenikmatan, sama seperti teman-teman saudaraku yang ada di FS3G, mereka kalau sudah sampai kepada wilayah ladzat, kelezakan, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah terganggu dengan apapun untuk hadir di
forum FS3G ini nggak bisa dibantah, karena memang Allah yang menyampaikan. Mereka orang-orang istimewa yang berkata qalu rabbuna Allah banyak, tapi kemudian yang tsumastaqamu di antaranya adalah jamaah FS3G 31 tahun sudah menjadi bukti. Hari yang berganti, minggu yang berganti, bulan, tahun, 31 kali hitungan tahun berganti, maka engkau tidak tetap menjadi orang yang tidak tergoyahkan untuk berada di barisan FS3G. Semesta jemaah, nggak kaleng-kaleng mereka yang bergabung di FS3G, mereka calon penghuni surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Gak cukup di jaminan buat jemaah FS3G. Kami yang menjadi pelindung kalian di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mufassir menyebutkan ini para malaikat, tetapi juga ada yang berpendapat bahwa ini jaminan Allah langsung yang menjadi pelindung mereka. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jemaah, kita ngarepin yang begini jadi orang-orang yang istiqomah. Karena kalau mereka sudah menjadi orang yang istiqomah, maka akan muncullah berbagai karomah. Jemaah, saya ingin menyampaikan bahwa pujian bukan hanya pada ayat ini perihal mereka yang bergabung di FS3G. Alhamdulillah. Ya, Ibu Yadi Effendi, semoga terus diberikan kesehatan, panjang umur, diangkat terus derajat beliau dunia akhirat. Jemaah, ketika di dalam surat Al-Ra'd ini lebih jelas lagi dikasih unjuk tentang isi dada mereka yang bergabung di FS3G. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang tahu bahwa Al-Quran diturunkan kepadamu itu adalah kebenaran? Kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Innama yatadhakkaru ulul albab. Ini pujian dari Allah. Mereka yang kemudian berpegang teguh dengan panduannya, yakni Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran. Bahkan tadi Tuan Imam kita ini memberikan sebuah garansi, karena Al-Quran yang menyampaikan, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haqqin 'adzim. Pokoknya nggak usah pakai cerita aneh. Sahabat Ustaz dalam perjuangan bersama FS3G, inti gak usah cerita, Al-Quran dia ceritain. Kalau inti sampai di tahun ke-31, Al-Quran menceritakan kalian adalah orang-orang yang sabar di jalan Allah. Wa ma yulaqaha illa dzu haqqin 'adzim. Nggak ada yang bisa diberikan istiqomah kecuali mereka punya bagian yang besar. Di dalam surat Ar-Ra'd dikatakan mereka tidaklah sama dengan orang-orang yang buta. Bukan matanya yang buta, tetapi mereka punya hati, tidak pernah melihat bagaimana harusnya mereka menjadi seorang hamba. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mitsaq. Jemaah, kalau kita buka tafsirnya, ini saya sampaikan di beberapa majelis maulid karena saya menjadi orang yang sangat bersyukur ketika membaca ini tafsirnya. Lihat, engkau yang berjuang di jalan Allah, yang berkumpul di FS3G atau di komunitas apapun yang engkau mengingat urusan akhirat, ini kan urusan akhirat, maka kata Allah, kau tidak akan pernah disia-siakan.
Jemaah, ketika para sahabat berbaiat kepada Nabi, setelah berbaiat mereka berkata, ya Rasulullah, berbayatlah, kami telah berbaiat kepada-Nya. Wa ala madza nubayyi'ah, atas apa, perbuatan apa kami harus berbaiat? Artinya apa yang harus kami lakukan setelah berbaiat? Inilah yang terjadi kepada jamaah FS3G dan siapapun yang istiqomah. Ketika kemudian Nabi memberikan pesan kepada para sahabat, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salawatil khamsa wa tasma'u wa tuti'u. Sabda Nabi, kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Dirikan sholat, dengarkan apa yang kalian diperintahkan dan taati. Tapi menarik, di bagian akhir Nabi melirihkan suaranya. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Nabi kemudian melirihkan suaranya dan Nabi berpesan kepada para sahabat, la tas'alun nasa syai'a. Tapi bagian ini Nabi melirihkan suara beliau. Bila engkau telah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, bila engkau telah melaksanakan sholat 5 waktu, bila engkau mendengar dan engkau taati perintah Allah dan Rasulnya, maka Nabi kemudian berpesan, kalian jangan minta sesuatu pun kepada manusia. Jemaah, saya ingin mengajak kita kepada sesuatu yang melintasi logika. Dan kalau nanti kan ada orang yang penasaran banget, pengen ngerasain kayak apa sih nikmatnya jadi sahabat. Walaupun dia nggak ketemu sama baginda Rasulullah, dia ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi sahabat Nabi ketika berbaiat dan kemudian melaksanakan itu perintah Nabi. Ada seorang lelaki yang namanya Abu Hamzah Al-Khurasan, orang Khurasan. Min kibar ibad. Ini orang yang demen banget beribadah, tokohnya yang terkenal ahli ibadah. Kalau zaman sekarang jamaah FS3 kira-kira orang, karena udah 31 tahun sholat subuh setiap ahad, mulainya itu dari jam 3 terus apa setengah 4 gitu. Jam 3 karena pengajiannya tadi saya sampai lihat 41 menit. Itu bukan murid-muridnya yang hebat, gurunya luar biasa ngaji jam segitu. Antumnya tadi ya? Saya menyimak karena memang beliau tadi menceritakan tentang keutamaan menuntut ilmu dan bagaimana menghormati orang yang punya ilmu. Karena memang jangan pakai sampai ilmu banyak banget. Di dalam Al-Quran saya bilang sedikit kan udah terlanjur nyenggol guru kita. Jadi dalam Al-Quran itu ada Nabi satu waktu datang tergopoh-gopoh ke Masjid Tua. Karena Nabi penasaran dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang masuk, yang berada di Masjid Tua. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kira-kira begitu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Nabi penasaran siapa sih di dalam Masjid Tua sampai segitunya dipuji oleh Allah. Qad ahsanallahu as-sana. Allah telah menjadikan indah pujian buat mereka. Nabi tanya, apaan sih yang dikerjain? Sampai dipuji di dalam Al-Quran perihal kalian yang berada di Masjid Tua. Ini dibahas di dalam Ihya Imam Ghazali, babnya bab istinja. Gara-gara belajar bab istinja, dia bersihinnya sesuatu
sesuai dengan yang seharusnya, maka kemudian mendapatkan kedudukan dipuji oleh Allah. Cuman bab tentang, kalau dalam tafsirnya mereka alasannya kami buang air kecil, kemudian kami siram setelah itu dengan air, kami kumpahkan dibersih. Amalan begitu dipuji Allah, kebayang nggak ente dengan amalan ilmu-ilmu yang lain yang diajarkan oleh Tuhan Guru kita. Saya sudah menunaikan untuk menyinggung sedikit perihal pengajian tadi, karena memang 41 menit itu pengajiannya Kiai. Jemaah, ketika kemudian ini Abu Hamzah Al-Khurasani, dia bilang bahwa ya Rabb, inna haulai bayamu nabiyyika intra'auhu. Ini para sahabat ya Allah, enak benar mereka berbaikat langsung kepada Nabi karena mereka melihat Nabi. Wa ana ya Rabb, aku ya Allah nggak ketemu sama Rasulullah. Dan beliau berkata, wa ana umahiduka alla as'ala syai'an ila nas. Aku berbaikat kepadamu, berjanji kepadamu ya Allah, kalau para sahabat berjanji kepada Nabi, aku tidak bertemu dengan Nabi, aku dengar mereka dipesan oleh Nabi, jangan malu-maluin umat Nabi Muhammad yang dikit-dikit minta sama manusia. Nabi pesankan la tas'alun nasa syai'an. Kan ayat Al-Qurannya jelas, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Jangan ente iri dengan rezeki dari orang lain. Bagi laki-laki dia ada rezekinya sesuai dengan usahanya, bagi perempuan juga begitu. Was'alullaha min fadlihi. Inilah semangat yang sedang diusung oleh FS3B. Kau boleh tidak punya kenalan orang kaya atau pejabat, tapi FS3B menjadi solusi konkret. Datang kepada yang maha kaya, datang kepada yang menciptakan pejabat. Jemaah, apa yang kemudian terjadi? Diuji. Ini yang tadi disebut wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Ketika kalau istiqomah udah pasti orang sabar, udah pasti. Dan punya bagian yang besar. Kan yang namanya apalagi sih urusan yang sifatnya lokal, yang emang apa namanya terbatas, tidak punya kegiatan. Orang-orang yang punya ilmu, Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi tahu betul, beberapa hari ke depan akan tampak orang-orang yang penuh dengan ilmu dadanya, tapi urusan dunia juga gemes. Wah, ini beberapa hari lagi ente lihat gak ada orang yang udah punya jabatan sebagai seorang menteri, rektor, punya jabatan yang lain, tak kurung, penasaran juga, pengen nyalonin dari bagiannya ini. Apa iya karena ingin berkhidmah? Direjah, kata Imam Ghazali, direjah. Saya perlu sampaikan, kita tonton, dilihat orang-orang yang mereka wawarrathumul hayatud dunya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya bersih, tapi apex itu ya, yang punya ilmu kan ukurannya kalau udah tua udah ukuran mikirin akhirat. Ngapain sih yang capek ngurusin begitu? Ada Dr. Mulyadi Effendi masih ke situ. Demikian Ustaz, sehingga terjadi gibah kiri gibah kanan. Kita lihat. Oh, karena saya termasuk di dalamnya, artinya saya orang yang tidak pernah keluar dari sesuatu yang diajarkan oleh guru saya. Dia malah satu waktu dia dipuji.
kharaja hajat, dia keluar, dia pengen melaksanakan ibadah haji, dan dalam perjalanan dia terpisah dengan rombongan. Karena saya harus menghemat waktu, saya ingin singkat. Di malam hari dia nyusul dan kemudian dia terprosok ke dalam sebuah sumur. Ini dalam tafsir kita Imam Al-Qurtubi. Jemaah, begitu dia jatuh, dia kemudian ngomong, astaghiitsu la'alla ahadan yasma'uni. Aku harus minta tolong. Logikanya kalau jatuh teriak dong, biar yang di atas tahu ada orang di bawah. Itu kan logika. Engkau itu punya standar orang biasa. Kalau orang FS3G mah jangan diajarin yang begituan. Mereka sudah pada makom yang bukan lagi melulu logika. Ente pikir sholat subuh berjamaah, kemudian baca kisah maulid Nabi dibiarkan dalam susah, ngawur aja. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu dalilnya. Jemaah, dia bilang logikanya harusnya aku minta tolong biar ada yang mendengar. Tapi kemudian dia berkata di dalam hatinya, waqala alladzi ahadtuhu yarani wa yasma'uni. Dia yang aku berjanji, mengikat janji kepadanya, dia melihat aku dan mendengarku. Wallahi la takallamtu biharfin li basharin. Dia bersumpah, aku tidak akan mengucap satu huruf pun kepada manusia. Jemaah, melewati batas logika, kudu diteriak. Ini yang suka dijadikan dalil untuk mengerdilkan orang yang pengen naik kepada maqam ihsan. Kita dalam perhatian Allah, bahkan kau tak perlu berdoa. Allah tahu apa yang kau butuhkan. Ketika ada sebuah hadis, siapa orang yang disibukkan dengan baca Al-Quran, dia nggak perlu berdoa, Allah akan memberikan kepada dia permintaan orang-orang yang soleh. Jemaah, tidak lama kemudian datang rombongan melintasi sumur di mana dia ada di bawahnya. Wah, tuh kan ada yang nolongin. Bukti. Tetapi dugaan dia meleset antara di bawah. Ketika mereka yang di atas berkata, alangkah bahaya lubang sumur ini, mari kita menutupnya. Mereka kemudian menebang batang pohon dan ditutupin itu sumur. Mulut sumur itu ditutup dengan kayu, ditutup lagi dengan tanah. Coba kira-kira, bergejolak lagi logikanya. Aku harus berteriak, nggak ada lagi jalan, ditutup. Jemaah, memang Allah ingin memperlihatkan kepada setiap hambanya yang yakin bahwa tanggung kalau cuma tiba-tiba ada yang nolongin. Ibrahim bisa aja diumpetin sama Allah, diperlihatkan, lo tangkap dulu dah, lo lemparin ke dalam kobaran api. Apinya ingin diperlihatkan langsung kekuasaan Allah. Saat dia sudah tertutup di dalam sumur itu, ini saya ingin sampaikan bahwa nggak mungkin ya orang yang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan ayat Nabi tanya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wah, imam kita confident banget. Lu biar pada tahu kita ini masuk ke dalam ayat. Udah 31 tahun FS3G. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Saat dia sedang duduk, tanah berguguran, kemudian kayu yang menutupi lubang mulut sumur itu berterbangan dan terdengar suara hadyadak. Hadyadak, disuruh ulurkan tangannya, dia ulurkan dan dia naik, dan walam yaro ahadan, dia nggak melihat satu orang pun. Inilah yang bagian kecil bagi orang yang berpegang teguh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu.
yang berkata Rabbunallah banyak, yang melakukan tsumma istaqamu adalah mereka yang bergabung di MS3G di antaranya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.